Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sisa hasil usaha. Yang akan disampaikan saya sendiri Mulazamatul Nikmah dan rekan saya Nikmatul Hidayah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sisa hasil usaha. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan dalam pasal 45 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan. Penetapan untuk besarnya pembagian kepada para anggotanya dan jenisnya serta jumlahnya untuk keperluan lain ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan dengan ADART koperasi. Untuk itu, semakin besarnya transaksi usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula sisa usaha yang akan diterima. Sisa hasil usaha total koperasi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Data ini didapatkan berdasarkan dari buku simpan anggota. Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Sebagaimana dirumuskan untuk pembagian sisa usaha, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, akan tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Dalam rumusan, sisa hasil usaha anggota sama dengan jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Mulazamatul Nikmah. Baik, di sini saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembagian SHU dalam koperasi. Jadi, dalam koperasi yang mendapat SHU adalah seluruh anggota koperasi. Kenapa anggota juga berperan sebagai pihak yang mendapatkan sisa hasil usaha? Ya karena anggota itu berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Disebut sebagai seorang pemilik karena anggota itu semacam memberikan modal atau sebagai investor dalam sebuah koperasi yang akan dikelola. Seperti itu. Kemudian disebut sebagai pelanggan karena anggota juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan atau transaksi usaha yang dilakukan oleh koperasi itu. Jadi anggota itu tidak semacam hanya memberi modal saja, tapi juga ikut dalam pengelolaannya seperti itu ya. Jadi berperan ganda. Kemudian di sini ada 4 prinsip dalam pembagian SHU. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Sesuai tadi yang telah disampaikan bahwa yang menanam modal itu kan dari anggota itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwa SHU yang nantinya dihasilkan itu ya bersumber dari anggota itu yang tadi telah memberi modal atau telah berinvestasi kepada koperasinya. Kemudian SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri. Nah, ini sesuai dengan peran anggota, karena tadi kan sebagai pemberi modal dan juga sebagai pelanggan atau pengelola transaksi usaha. Karena apa ya, pembagian SHU itu tidak hanya dilihat dari seberapa besar modal yang diberi oleh seorang anggota, tapi juga dilihat dari peran anggota tersebut dalam pengelolaan dan peran transaksinya dalam mengatur keberlangsungan di koperasinya. Kemudian, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Kenapa dilakukan secara transparan? Karena agar semua anggota koperasi itu mengetahui bagaimana sih cara penghitungan SHU yang benar. Kemudian, kalau secara diam-diam kan mungkin antara satu anggota dengan anggota yang lain akan menganggap anggota yang lainnya mendapatkan SHU yang lebih banyak. Lah makanya di sini dilakukan secara transparan supaya semua anggota tahu seberapa besar peran mereka, kemudian seberapa besar modal yang telah mereka berikan sehingga mendapatkan SHU yang seberapa besar juga, seperti itu. Kemudian SHU anggota dibayar secara tunai. Jadi setelah melakukan rapat tahunan untuk penghitungan SHU dan pembagiannya, di sini anggota juga akan dibayar secara tunai. Kenapa dibayar secara tunai? Karena
Dengan ini bisa menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang sehat dan juga dipandang baik oleh masyarakat karena tidak ada ketutup-tutupan seperti tadi, transparan. Jadi juga harus dibayar secara tunai dan harus langsung kepada anggota itu, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian di sini juga ada contoh pembagian SHU. Ini ya, sesuai dengan yang di makalah bisa dibaca oleh teman-teman. Di sini ada FA. FA di sini adalah total transaksi anggota. Jadi yang dimaksud anggota di sini ya, maksudnya yang FA ini khusus untuk orangnya, maksudnya siapa? Di sini kan Mbak Triva. Kemudian kalau FUK ini sama, total transaksi anggota tapi untuk yang keseluruhan anggota. Seperti itu. Kemudian JUA itu ada dua ya yang nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. JUA koperasi itu ada 56.000. JUA itu adalah SHU transaksi ini keseluruhannya. Sedangkan punya Mbak Triva yang ini JUA-nya 131. Kemudian SA adalah simpanan. Jumlah simpanan yang diberikan oleh anggota ini ya, simpanan pribadi yang maksudnya dari orangnya, dari Mbak Trivanya untuk koperasinya seperti itu. Kemudian TMS ini total jumlah simpanan seluruh anggota. Seperti itu. Kemudian JMA sama tadi seperti JUA, JMA juga ada dua. Yang pertama JMA koperasi dan juga JMA Mbak Triva. Yang JMA pribadi punya Mbak Triva itu 55,85, sedangkan yang milik anggota bersama ya, milik koperasi jadinya 24.000. Seperti itu. Kita akan hitung bareng-bareng ya. Di sini cara menghitungnya seperti ini. SHU usaha Mbak Triva itu cara menghitungnya tadi FA dibagi FU dan dikalikan JUA. JUA yang di sini dimaksudkan adalah JUA anggota bersama, bukan punya Mbak Triva ya. Jadi tadi sudah disebutkan FA-nya itu 5.500, kemudian FU-nya 2.340.062, kemudian JUA milik anggotanya 56.000. Dan nanti ini bisa menghasilkan JUA milik Mbak Triva. Seperti itu teman-teman, ini hasilnya 131. Kalau tidak percaya bisa lihat di tabelnya, bahkan di tabel itu sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Yang ini sudah ada. Lah makanya di sini dilakukan secara transparan supaya semua anggota tahu seberapa besar peran mereka, kemudian seberapa besar modal yang telah mereka berikan sehingga mendapatkan SHU yang seberapa besar juga, seperti itu. Kemudian SHU anggota dibayar secara tunai. Jadi setelah melakukan rapat tahunan untuk penghitungan SHU dan pembagiannya, di sini anggota juga akan dibayar secara tunai. Kenapa dibayar secara tunai? Karena dengan ini bisa menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang sehat dan juga dipandang baik oleh masyarakat karena tidak ada ketutup-tutupan seperti tadi, transparan. Jadi juga harus dibayar secara tunai dan harus langsung kepada anggota itu, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian di sini juga ada contoh pembagian SHU. Ini ya, sesuai dengan yang di makalah bisa dibaca oleh teman-teman. Di sini ada FA. FA di sini adalah total transaksi anggota. Jadi yang dimaksud anggota di sini ya, maksudnya yang FA ini khusus untuk orangnya, maksudnya siapa? Di sini kan Mbak Triva. Kemudian kalau FUK ini sama, total transaksi anggota tapi untuk yang keseluruhan anggota. Seperti itu. Kemudian JUA itu ada dua ya yang nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. JUA koperasi itu ada 56.000. JUA itu adalah SHU transaksi ini keseluruhannya. Sedangkan punya Mbak Triva yang ini JUA-nya 131. Kemudian SA adalah simpanan. Jumlah simpanan yang diberikan oleh anggota ini ya, simpanan pribadi yang maksudnya dari orangnya, dari Mbak Trivanya untuk koperasinya, seperti itu. Kemudian TMS ini total jumlah simpanan seluruh anggota. Seperti itu. Kemudian JMA sama tadi seperti JUA, JMA juga ada dua. Yang pertama JMA koperasi dan juga JMA Mbak Triva. Yang JMA pribadi punya Mbak Triva itu 55,85, sedangkan yang milik anggota bersama ya, milik koperasi jadinya 24.000. Seperti itu. Kita akan hitung bareng-bareng ya. Di sini cara menghitungnya seperti ini. SHU usaha Mbak Triva itu cara menghitungnya tadi FA dibagi FU dan dikalikan JUA. JUA yang di sini dimaksudkan adalah JUA anggota bersama, bukan punya Mbak Triva ya. Jadi tadi sudah disebutkan FA-nya itu 5.500, kemudian FU-nya 2.340.062, kemudian JUA milik anggotanya 56.000.
Dan nanti ini bisa menghasilkan jua milik Mbak Triva. Seperti itu teman-teman, ini hasilnya 131. Kalau tidak percaya bisa lihat di tabelnya, bahkan di tabel itu sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Yang ini sudah ada. Baik, kita juga akan menghitung JMA milik Mbak Triva. Ya oke, JMA itu adalah SHU modalnya Mbak Triva. Jadi cara menghitungnya adalah SA dibagi TMS. SA tadi kan jumlah simpanan milik Mbak Trivanya. Kemudian yang TMS adalah jumlah simpanan seluruh anggota. Kemudian JMA adalah SHU modal milik anggota semua. Kemudian cara menghitungnya yaitu dengan cara 800 tadi adalah jumlah simpanan, kemudian TMS 345, 420 dan JMA-nya itu 24.000. Dan kemudian akan menghasilkan 55,58. Ini sebenarnya di tabel juga sudah ada, sesungguhnya sudah ada. Tapi biar kita ngitung ya. Nah, jadi sebenarnya cara menghitung SHU per anggota itu cuma menjumlahkan jua dan juga JMA milik Mbak Triva. Ini sudah ada. 131 620 dan 55.580 sehingga menghasilkan 187.200. Bagaimana, apakah ini sudah bisa dapat dipahami oleh teman-teman? Kalau belum, saya mempunyai cara yang paling mudah ini. Gunakan total jasa usaha dan modal milik per anggota ya. Jadi jua yang digunakan adalah total usaha anggota milik Mbak Triva dan JMA-nya adalah total modal anggota milik Mbak Triva. SHU per anggota tadi kan sudah diketahui. Jua ditambah JMA. Juanya Mbak Triva tadi 131.620 ditambah 55.580 sehingga menghasilkan 187.200 rupiah. Seperti itu. Kalau tidak percaya kita bisa lihat di beberapa slide sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Ini sudah diketahui juanya dan ini JMA 131,62 ditambah 55,85 dan menghasilkan 187,20. Baik, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.